Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Hmm, Baiklah, kami dari kelompok 6 di sini akan menyajikan atau mempresentasikan hasil tugas proyek kami mengenai 50 spesies taksonomi hewan, yaitu beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Dwi Emilia dengan NIM 095, lalu rekan-rekan saya ada Adelia Cintana Putri dengan NIM 081, Dewi Kurniawati dengan NIM 084, Ica Laurencia dengan NIM 087, dan juga Sulastri dengan NIM 088. Untuk slide pertama itu akan dibacakan oleh Dewi. Kepada Dewi kami persilahkan. Baik, yang pertama itu ada siput telanjang. Ini merupakan klasifikasi dari siput telanjang. Mengapa siput telanjang ini masuk ke dalam kelas gastropoda, yaitu memiliki kaki yang berotot dan berfungsi untuk bergerak. Lalu kenapa masuk ke dalam ordo Pulmonata, yaitu ia bernapas dengan paru-paru yang primitif, bukan insang. Lalu tergolong ke dalam famili Arionpantidae karena memiliki tubuh ramping dan sebagian kecil di punggung. Lalu masuk ke dalam genus Parmarion karena siput ini termasuk hidupnya yang hidup di lingkungan lembab atau tropis. Spesies Parmarion mertesi dikenal sebagai pemakan detritus. Lalu yang kedua itu ada kerang darah. Ini merupakan klasifikasi dari kerang darah. Masuk kelas Bivalvia karena memiliki dua cangkang yang simetris. Ia tergolong ordo Archoida karena memiliki cangkang tebal dan berusuk. Selanjutnya yang ketiga ada nyamuk. Ini merupakan klasifikasi dari nyamuk. Mengapa nyamuk tersebut masuk ke dalam filum Arthropoda? Karena memiliki tubuh yang bersegmen dan tergolong ke ordo Diptera karena memiliki sepasang sayap dan sepasang halter untuk keseimbangan saat terbang. Masuk ke dalam famili Culicidae karena dikenal memiliki mulut penusuk dan penghisap serta berkembang biak di air. Genusnya Aedes karena mencangkup nyamuk yang aktif di siang hari dan dapat mengeluarkan penyakit. Yang keempat ada laba-laba. Ini merupakan klasifikasi dari laba-laba, masuk ke dalam kelas Arachnida karena laba-laba ini memiliki 8 kaki dan tidak memiliki antena. Ia tergolong ordo Araneae karena mampu menghasilkan dan menggunakan jaring dari kelenjar sutera untuk menangkap mangsa. Termasuk ke dalam famili Araneidae yang dikenal sebagai pembuat jaring berjenis lingkaran yang khas. Yang kelima ada belalang kerdil Meksiko. Ini merupakan klasifikasinya. Termasuk ke dalam kelas Insecta dikarenakan belalang ini memiliki 3 bagian tubuh utama dan 6 kaki dan sepasang antena. Ia tergolong ke dalam ordo Orthoptera karena memiliki kaki belakang yang panjang untuk melompat dan sayap yang dapat digunakan untuk terbang. Termasuk ke dalam famili Tetridae karena belalang ini mencirikan ukuran tubuh yang kecil dan memiliki perisai punggung yang memanjang sehingga menutupi sayap. Yang keenam itu ada kura-kura Brazil. Ini merupakan klasifikasinya masuk ke dalam filum Chordata, bukan Arthropoda karena memiliki tulang belakang dan masuk ke kelas Reptilia. Kura-kura ini berdarah dingin, bernapas menggunakan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur.
Ia tergolong ordo Testudinata karena memiliki tubuh yang dilindungi oleh cangkang keras dan bergerak lambat. Yang ketujuh itu ada kaki seribu. Ini merupakan klasifikasi dari kaki seribu. Masuk ke dalam kelas Diplopoda karena hewan ini memiliki 2 pasang kaki per segmen tubuh dan bergerak lambat. Ia masuk ke dalam ordo Polydesmida karena tidak memiliki mata dan memiliki tubuh yang pipih dengan tonjolan samping atau paranota. Termasuk ke dalam famili Cythodesmidae. Kaki seribu ini dikenal berwarna mencolok dan mampu menghasilkan senyawa kimia sebagai pertahanan diri. Lalu yang kedelapan itu ada ikan hiu. Ini merupakan klasifikasinya masuk ke dalam kelas Chondrichthyes karena memiliki rangka dari tulang rawan dan bernapas menggunakan insang. Ia masuk ke dalam ordo Carhiniformes karena memiliki 2 sirip punggung, kelopak mata untuk bergerak, dan bentuk tubuh ramping. Termasuk ke dalam famili Ciliohirnidae yang dikenal bertubuh kecil, hidup di dasar laut, dan memiliki corak tubuh yang khas. Selanjutnya ada ikan pari. Ini merupakan klasifikasi dari ikan pari. Masuk ke dalam filum Chordata dan termasuk ke dalam kelas Chondrichthyes sama dengan ikan hiu. Namun ikan pari ini memiliki rangka yang tersusun dari tulang rawan dan bernapas dengan insang. Ia tergolong ordo Myliobatiformes yang mencangkup ikan pari dengan tubuh yang pipih dan ekor yang panjang. Termasuk ke dalam famili Dascyatidae. Ikan pari ini memiliki bentuk tubuh cakram yang lebar dan ekor berduri sebagai alat pertahanan. Yang selanjutnya itu ada udang galah. Ini merupakan klasifikasi dari udang galah. Masuk ke dalam famili Palaemonidae. Udang galah ini dikenal memiliki tubuh panjang dan habitat di air tawar. Termasuk ke dalam genus Macrobrachium karena udang ini berukuran besar dan spesiesnya yang dikenal sebagai komoditas budaya penting karena pertumbuhannya cepat dan nilai ekonominya tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya itu ada kucing atau Felis domestica. Berikut merupakan klasifikasi dari kucing. Kucing merupakan hewan mamalia karnivora yang berasal dari keluarga Felidae. Kucing termasuk filum Chordata karena memiliki notochord dalam struktur pendukung seperti tulang belakang pada tahap perkembangannya. Pada kucing, notochord akan berkembang menjadi tulang belakang yang keras dan memiliki tabung saraf dorsal yang berkembang menjadi sistem saraf pusat. Termasuk kelas mamalia karena memiliki ciri khas yaitu adanya rambut dan memiliki kelenjar susu. Selanjutnya termasuk ordo Carnivora atau pemakan daging, termasuk famili Felidae karena memiliki tubuh yang ramping, cakar yang tajam, serta penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam sehingga memiliki kemampuan berburu yang luar biasa. Selanjutnya ada kupu-kupu Beblis. Berikut merupakan klasifikasi dari kupu-kupu Beblis. Kupu-kupu Beblis dikenal sebagai red lacewing karena merupakan berasal dari keluarga Nymphalidae. Kupu-kupu Beblis termasuk kelas insekta karena memiliki ciri-ciri umum pada anggota filum serangga seperti tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Memiliki 3 pasang kaki dan memiliki 1 atau 2 pasang sayap bersisi. Selanjutnya ada ikan sebelah.
Berikut merupakan klasifikasi dari ikan sebelah. Ikan sebelah termasuk kelas Pisces karena hidup di dalam air dan memiliki ciri-ciri seperti sirip, insang, dan tubuh yang ditutupi oleh sisik. Berasal dari ordo Pleuronectiformes, yaitu meliputi kelompok ikan datar atau flatfish. Memiliki tubuh yang pipih atau oval dan cukup tebal. Selanjutnya itu ada domba. Berikut merupakan klasifikasi dari domba. Domba memiliki notochord atau tulang belakang, oleh karena itu termasuk dalam filum chordata. Termasuk kelas mamalia, karena domba adalah hewan menyusui, karena memiliki kelenjar susu, dan memiliki rambut atau bulu. Termasuk ordo Actiodactyla, karena domba memiliki 4 kaki atau 2 pasang kaki, dan setiap kaki memiliki kuku genap atau 2 jari. Domba termasuk ke dalam famili Bopidae karena domba termasuk dalam keluarga ruminansi atau hewan memama biak yang tanduknya berongga dan tidak bercabang. Selanjutnya itu ada kecoa Suriname. Berikut merupakan klasifikasi dari kecoa Suriname. Kecoa Suriname berasal dari filum Arthropoda karena tubuhnya terbagi menjadi beberapa segmen, memiliki kaki bersendi, dan memiliki rangka luar. Kecoa Suriname termasuk insekta yang ditandai dengan memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, dada, dan perut, 3 pasang kaki, dan memiliki sayap. Merupakan hama yang berfamili Blaberidae dan protonum yang menutupi dasar kepala dan sayap di belakang kepala, serta sayap yang dapat dilipat dan memiliki tubuh ramping oval. Selanjutnya itu ada kumbang tanduk. Berikut merupakan klasifikasi dari kumbang tanduk. Kumbang tanduk termasuk ordo Coleoptera karena memiliki sayap depan yang keras dan padat, disebut elytra, atau yang menutupi sayap belakang membranous yang tipis. Tubuh berbentuk lonjong, memanjang, agak besar dan cukup kokoh. Termasuk famili Scarabeidae. Memiliki warna tubuh coklat gelap dan hingga hitam, permukaan tubuh mengkilap, kepala relatif kecil dibandingkan dengan tubuh, antena pendek dan kuat. Yang selanjutnya itu ada ikan patin. Berikut merupakan klasifikasi dari ikan patin. Ikan patin termasuk filum chordata yang dicirikan dengan adanya notochord atau tulang belakang pada suatu tahap perkembangannya, dan memiliki sistem saraf sentral atau otak dan sumsum tulang belakang. Ikan patin merupakan salah satu jenis ikan tawar kelas Osteichthyes, yaitu ikan bertulang sejati bukan tulang rawan. Berasal dari ordo Siluriformes, yaitu memiliki kumis atau sensus yang berfungsi untuk membantu dalam mencari ikan. Ikan patin termasuk famili Pangasidae, atau famili ini khusus untuk ikan patin yang memiliki ciri-ciri morfologi yang unik, yaitu tubuh yang panjang, sirip ekor seperti gunting, berwarna putih seperti perak, dan punggung berwarna kebiru-biruan. Selanjutnya itu ada orong-orong atau anjing tanah. Berikut merupakan klasifikasi dari orong-orong. Orong-orong atau anjing tanah merupakan serangga berwarna coklat kehitaman masuk ke dalam filum Arthropoda, yaitu memiliki tubuh bersegmen, memiliki kaki beruas-ruas, memiliki rangka luar yang terbuat dari kitin. Termasuk kelas insekta yang ditandai memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, dada, dan perut, memiliki 3 pasang kaki, dan memiliki sayap. Termasuk ordo Orthoptera, yaitu memiliki sayap depan yang lurus dan tebal, sayap belakang tipis seperti selaput, dan memiliki kemampuan mengeluarkan suara. Berasal dari famili Grillotalpidae, yaitu serangga tanah yang hidup di bawah permukaan tanah. Selanjutnya itu ada angsa. Berikut merupakan klasifikasi dari angsa. Angsa liar merupakan hewan yang memiliki ciri-ciri khas burung, seperti memiliki bulu, memiliki sayap,
walaupun sayapnya tidak berguna untuk terbang, dan memiliki paruh dan berkembang biak dengan bertelur, termasuk dalam ordo Anseriformes, yaitu kelompok burung air dengan ciri-ciri khusus seperti kaki berselaput dan paruh yang lebar. Berasal dari famili Anatidae yang memiliki ciri-ciri kecoklatan di bagian punggung, leher belakang berwarna coklat gelap, serta dada dan perut berwarna putih keabu-abuan. Selanjutnya itu ada merpati putih. Berikut merupakan klasifikasi dari merpati putih. Merpati putih merupakan hewan dari phylum Chordata yang memiliki notochord atau tulang belakang selama perkembangannya dalam embrionik. Merpati memiliki ciri-ciri burung atau apes seperti memiliki bulu, sayap, dan memiliki kemampuan untuk terbang. Merpati putih termasuk ordo Columbiformes, yaitu memiliki bentuk tubuh badan kekar, kepala kecil, leher pendek, kaki pendek, dan paruh ramping. Berasal dari famili Columbidae, yaitu burung yang unik karena semua anggotanya memiliki paruh yang ramping dan khusus untuk memakan biji-bijian atau buah-buahan. Baik, adapun slide selanjutnya itu pada spesies ke-21 itu ada tapir Asia dengan nama ilmiah atau disebut Tapirus indicus. Adapun alasan pengklasifikasiannya itu pertama, dia termasuk kingdom Animalia karena dia multiseluler, heterotrop, dan juga dapat bergerak serta memiliki sistem saraf yang kompleks. Termasuk phylum Chordata karena tahap embrionya memiliki notochorda dan juga berkembang menjadi tulang belakang. Di kelas Mamalia itu karena dia memiliki kelenjaran susu atau kelenjar mamai untuk menyusui anaknya, tubuhnya berbulu, berdarah panas, dan juga memiliki 3 tulang pendengaran tengah, termasuk ke ordo Perissodactyla, yaitu karena memiliki jumlah jari ganjil. Ia berjalan terutama dengan 1 jari dominan dan mencerna makanan dengan sistem fermentasi dosis besar. Termasuk famili Tapiridae itu karena mencakup hewan bertubuh besar dengan belalai pendek, herbivora, dan memiliki pola makan selektif terhadap dedaunan dan juga buah hutan sesuai dengan karakteristik tapir Asia. Termasuk genus Tapirus karena mencakup semua spesies tapir yang masih hidup saat ini. Dia memiliki belalai, tubuhnya bongsor, dan juga adaptasi untuk habitat hutan tropis. Lalu ada singa dengan nama spesies Panthera leo, dan ini adalah klasifikasinya. Dia merupakan kingdom Animalia karena merupakan organisme multiseluler, heterotrop, dapat bergerak aktif, dan juga sistem sarafnya kompleks. Termasuk phylum Chordata karena dia memiliki notochorda saat embrio, tali saraf dorsal, dan juga bertulang belakang saat dewasa. Termasuk kelas Mamalia karena memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai, memiliki rambut atau bulu, dan juga berdarah panas. Termasuk ordo Carnivora karena gigi dan juga sistem pencernaannya beradaptasi untuk mengkonsumsi daging, memiliki taring besar dan juga premolar tajam untuk merobek daging. Termasuk famili Felidae atau termasuk dengan keluarga kucing, memiliki tubuh lincah, refleks cepat, kuku tajam, dan juga dapat ditarik masuk, dan perilaku berburu khas kucing. Termasuk genus Panthera ini karena mencakup kucing besar seperti harimau, macan tutul, jaguar yang mampu mengaum karena struktur laring khusus termasuk singa. Lalu yang kedua, 3 itu ada spesies landak. Ini adalah klasifikasinya, dan nama latinnya itu adalah Hystrix sumatrae. Itu termasuk kingdom Animalia karena multiseluler, heterotrop, bergerak aktif, dan juga sistem pencernaannya lengkap dan sistem sarafnya kompleks. Termasuk Chordata karena memiliki notochorda saat embrio dan juga bertulang belakang saat dewasa. Kelas Mamalia karena dia memiliki kelenjar mamalia atau kelenjar mamai yang dapat untuk menyusui anaknya nanti. Termasuk ordo Rodentia karena memiliki sepasang gigi seri yang besar, tajam, dan juga terus tumbuh sepanjang hidupnya. Dan juga termasuk famili Hystricidae
karena famili ini mencakup landak dunia lama yang milik tubuh besar, duri tajam sebagai pertahanan fisik, dan juga termasuk genus Histrik terdiri dari landak yang memiliki duri keras, tajam, hidupnya di daratan, serta adaptasinya untuk menggali dan hidup di habitat hutan dan semak. Lalu ada spesies yang ke-24 itu ada kuda. Untuk nama ilmiahnya itu adalah Equus cabalus. Dia termasuk kingdom Animalia karena multiseluler, heterotrop, bergerak aktif, dan juga memiliki sistem saraf kompleks. Termasuk chordata, dia memiliki notochordasaan embrio dan juga memiliki tulang belakang saat dewasa. Termasuk mamalia karena dia memiliki kelenjar mamalia atau kelenjar mamae untuk menyusui anaknya nanti. Termasuk ordo Perissodactyla itu mencakup mamalia berkuku ganjil seperti kuda tapi berbada, memiliki satu jari utama di setiap kaki, dan juga sistem pencernaannya hingga organ untuk mencerna bahan terserat. Termasuk famili Equidae itu karena dia memiliki tubuh panjang, kaki kuat, kuku tunggal sebagai alat gerak utama, dan juga termasuk genus Equus. Genus ini mencakup semua kuda karena memiliki bentuk serupa, kebiasaan makan tumbuhan, dan juga sistem sosialnya tertentu. Yes, kedua itu ada kanguru tanah dengan nama ilmiah Tylogale burguni, dan ini adalah klasifikasinya termasuk kingdom Animalia karena multiseluler, heterotrop, bergerak, dan juga sistem saraf kompleks. Chordata karena notochordasaan embrio dan juga bertulang belakang saat dewasa. Termasuk mamalia karena memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Termasuk ordo Diprotodontia, yaitu marsupial berkantung yang memiliki 2 gigi seri besar di rahang bawah dan kaki belakang yang kuat untuk melompat. Termasuk famili Macropodidae itu mencakup kanguru, walabi, dan juga kerabatnya yang memiliki kaki belakang besar, lompat sebagai cara bergerak utama, serta ekor panjang dan kuat. Lalu termasuk genus Tylogale, yaitu mencakup walabi kecil dengan tubuh ramping, aktif di hutan, dan juga hidupnya di permukaan hutan lebat. Ada buaya muara, ini adalah klasifikasinya dengan nama Latin Crocodilus porosus. Dia termasuk kingdom Animalia karena dia multiseluler, heterotrop, mampu bergerak, dan sistem saraf kompleks. Chordata itu karena memiliki notochorda saat embrio dan juga bertulang belakang saat dewasa. Lalu termasuk ordo Crocodilia karena mencakup reptil dengan tubuh besar, moncong panjang, rahang kuat, kebiasaan hidupnya di perairan dangkal, dan termasuk famili Crocodilidae itu dikenal dengan buaya sejati. Mereka memiliki moncong berbentuk V, gigi tajam, dan juga terlihat saat mulut tertutup, dan beradaptasi untuk hidup di lingkungan air asin juga tawar. Termasuk genus Crocodilus karena mencakup buaya-buaya yang besar serta memiliki toleransi tinggi terhadap air asin. Yang ke-27 itu ada siamang. Ini adalah klasifikasinya dengan nama spesies Symphalangus syndactylus. Adapun alasan pengklasifikasiannya itu termasuk kingdom Animalia karena multiseluler, heterotrop, mampu bergerak aktif, dan juga ciri khas kingdom hewan lainnya yang termasuk Animalia. Lalu filumnya Chordata memiliki notochorda atau kerangka batang punggung saat embrio dan serta tulang belakang saat dewasa. Termasuk kelas Mamalia karena memiliki kelenjar mamae dan juga kelenjar susu. Termasuk ordo Primates karena struktur tangan dan kaki fleksibel, penglihatannya binokular, dan otak yang relatif besar. Termasuk famili Hylobatidae karena termasuk keluarga owa atau kera kecil tak berekor yang dikenal dengan gaya hidup di pepohonan dan juga suara panggilan keras untuk mendadai wilayahnya. Termasuk genus Symphalangus karena terdiri dari siamang yang memiliki ciri khas jari menyatu dan juga kantung suara besar. Yang ke-28 itu ada kelinci. Ini adalah klasifikasinya dengan nama spesies Lepus nigricollis, ya, termasuk kingdom Animalia
karena multiseluler, heterotrop, dan juga bergerak aktif. Termasuk chordata karena memiliki notochorda saat embrio dan tulang belakang saat dewasa. Mamalia karena menyusui anaknya, berdarah panas, memiliki rambut atau bulu, dan juga memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Termasuk ordo Lagomorpha karena mempunyai 2 pasang gigi seri di rahang atas, berbeda dari hewan pengerat yang hanya 1 pasang. Lalu termasuk famili Leporidae karena mencakup kelinci dan hara yang memiliki telinga panjang, kaki belah kuat, dan juga tubuhnya kecil hingga sedang. Genusnya adalah Lepus karena cenderung lebih besar, lebih cepat, dan juga hidupnya soliter. Itu ada beruang madu atau disebut dengan nama Latin Helarctos malayanus. Ini adalah klasifikasinya. Dengan alasan pengklasifikasian itu termasuk Indo-Animalia, multiseluler, heterotrop, dan juga bergerak aktif. Termasuk belum chordata karena memiliki tulang belakang dan juga sistem saraf yang dilindungi oleh tulang belakang. Termasuklah Mamalia karena memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai. Termasuk ordo Carnivora karena memiliki gigi taring yang tajam dan struktur rahang yang khas pemakan daging. Lalu termasuk famili Ursidae, ditandai dengan tubuh besar, kaki kuat, dan juga kemampuannya berdiri tegak. Termasuk genus Helarctos, genus yang hanya terdiri dari 1 spesies, yaitu beruang madu yang beradaptasi hidup di hutan tropis dan Asia Tenggara. Lalu ada yang ke-29 itu adalah Rusa Sicaformosa. Ini adalah klasifikasinya dengan nama spesies Quercus nippon. Mamalia karena multiseluler, heterotrop, dan juga bergerak aktif. Termasuk belum chordata, memiliki notochorda saat embrio dan tulang belakang saat dewasa. Termasuk kelenjar mamai karena memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai. Termasuk ordo Artiodactyla karena berkuku genap, 2 jari utama di kaki, seperti rusa, sapi, dan juga babi. Termasuk famili Cervidae, ditandai dengan adanya tanduk, biasanya hanya pada jantan, dan struktur tubuh ringan untuk lari cepat. Termasuk genus Quercus, yaitu jenis rusa besar seperti rusa merah dan juga rusa sika. Rak hijau, boleh dilihat klasifikasinya. Rak hijau atau Phaphomoticus termasuk ke dalam kelas Aves karena memiliki ciri khas burung seperti berbulu, bertelur, bernapas dengan paru-paru, dan memiliki sayap. Dan burung ini juga termasuk ke dalam famili Phasinidae karena memiliki tubuh yang kuat, ekor panjang dan indah, atau terutama pada jantan, serta kebiasaan hidup di tanah seperti ayam dan burung pegar. Elang hitam atau Ictinatus malalensis. Elang hitam ini termasuk dalam kelas Aves karena memiliki ciri khas burung seperti tubuh berbulu, bertelur, memiliki sayap dan paru, serta bernapas dengan paru-paru. Elang ini masuk ke dalam famili Accipitridae karena merupakan burung pemangsa atau raptor yang memiliki paruh kuat melengkung, cakar tajam, penglihatan tajam, dan kemampuan terbang tinggi seperti elang dan raja wali lainnya. Selanjutnya ada bangau bluok atau Micteria cinerea. Masuk ke dalam Aves karena memiliki ciri-ciri khas burung seperti tubuh yang ditutupi bulu, memiliki paruh tanpa gigi, bertelur dengan cangkang keras, berkaki 2, dan bernapas dengan bantuan kantung udara. Bangau bluok ini juga merupakan hewan berdarah panas. Bangau bluok ini masuk dalam famili Ciconilidae karena tubuh yang besar, leher dan kaki yang panjang, serta paruh yang kuat dan panjang. Merak biru atau Phaphocristatus. Ini masuk dalam kelas Aves dan famili Phasinidae karena memiliki ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan kelompok taksonominya. Sebagai anggota kelas Aves, merak biru ini memiliki ciri umum burung seperti tubuh yang ditutupi bulu, paruh tanpa gigi, bertelur dan cangkang keras,
serta memiliki sepasang kaki dan sepasang sayap. Morfologi dan perilaku, merak biru juga termasuk dalam famili Phasinidae karena keluarga burung-burung darat seperti ayam, kalkun, dan burung pagar yang memiliki tubuh yang relatif besar, sayap pendek, membulat, ekor panjang, serta kebiasaan hidup di tanah. Ada burung kakak tua atau cacatua galerita masuk dalam kelas Aves karena memiliki tubuhnya ditutupi oleh bulu, memiliki paruh tanpa gigi, bertelur dengan cangkang keras, bernapas dengan bantuan kantung udara, dan berdarah panas. Burung kakak tua juga memiliki sepasang kaki dan sayap, serta kemampuan untuk terbang meskipun beberapa jenis lebih sering memanjat atau melompat di antara dahan. Burung kakak tua ini tergolong dalam famili Cacatuidae karena memiliki paruh yang kuat dan melengkung yang dapat ditegakkan di kepala. Burung hantu atau Bubo sumatranus termasuk dalam kelas Aves karena memiliki karena tubuh ditutupi oleh bulu, memiliki paruh tanpa gigi, dan bernapas menggunakan sistem pernapasan yang dilengkapi oleh kantung udara. Burung hantu juga memiliki sepasang sayap dan kaki serta berdarah panas atau homeotermik. Burung ini termasuk ke dalam famili Strigidae karena memiliki kemampuan terbang tanpa suara berkat struktur bulu sayap yang khusus dan mata besar yang menghadap ke depan atau memberikan penglihatan binokular yang tajam. Ada ayam mutiara atau Numida meleagris. Kelas Aves karena tubuhnya ditutupi oleh bulu dan memiliki cangkang dan Pulang dulu Dewi. Ayam mutiara atau Numida meleagris termasuk dalam kelas Aves karena memiliki semua ciri khas burung, yaitu tubuhnya ditutupi bulu, memiliki paruh tanpa gigi, bertelur dengan cangkang keras, dan bernapas menggunakan kantung udara. Ayam mutiara ini juga masuk dalam famili Numididae karena leher dan kepala yang relatif kecil serta bulu-bulu yang dihiasi totol-totol seperti mutiara yang menjadi ciri khas ayam mutiara. Ayam mutiara ini termasuk ke dalam Aves karena memiliki tubuhnya ditutupi oleh bulu, memiliki paruh tanpa gigi, bertelur dengan cangkang keras, dan bernapas menggunakan kantung udara. Ayam mutiara ini termasuk dalam famili Numididae karena memiliki kepala yang relatif kecil serta bulu-bulu yang dihiasi totol-totol seperti mutiara yang menjadi ciri khas ayam tersebut. Burung kasturi atau Lorus lori. Burung kasturi ini termasuk ke dalam Aves karena memiliki sama seperti spesies lainnya, tubuhnya ditutupi oleh bulu, memiliki paruh tanpa gigi, dan berdarah panas, serta bernapas menggunakan sistem pernapasan dengan kantung udara. Selain itu, burung kasturi termasuk dalam famili Psittacidae, yaitu keluarga burung paruh bengkok yang mencakup burung parkit, nuri, dan betet yang memiliki ciri khas yaitu paruh yang kuat dan melengkung ke bawah, lidah yang tebal dan fleksibel atau kaki zygolati atau memiliki 2 jari menghadap ke depan dan 2 ke belakang. Ada ayam Polan atau Gallus domesticus. Ayam Polan ini memiliki tubuh yang ditutupi oleh bulu, memiliki paruh, serta bernapas menggunakan sistem pernapasan dengan kantung udara. Termasuk ke dalam famili Phasinidae karena tubuh yang relatif besar, sayap pendek membulat,
kebiasaan hidup di tanah dan berkembang biak dengan bertelur. Ayam Poland ini juga memiliki ciri khas seperti jambul atau bulu kepala yang lebat dan mencolok yang merupakan hasil dari seleksi buatan manusia. Ada burung pucuk ular atau Anhingia melanogaster, dikenal sebagai burung ular, termasuk ke dalam Aves karena berdarah panas dan bertelur dengan cangkang keras. Selain itu, burung pucuk ular tersebut masuk dalam famili Aningae, yaitu keluarga burung yang memiliki ciri khas berupa leher panjang dan ramping seperti ular, paruh panjang dan runcing seperti tombak, serta kemampuan menyelam dan berenang dengan sangat baik. Tidak seperti kebanyakan burung air lainnya, burung pucuk ular tidak sepenuhnya tahan air, sehingga setelah menyelam, ia sering terlihat berdiri dengan sayap terbuka untuk mengeringkan bulunya. Selanjutnya yaitu ada ular piton albino atau Piton molurus albino. Hewan ini termasuk ke dalam filum chordata karena memiliki tulang belakang dan masuk ke dalam kelas reptilia karena berdarah dingin, bernapas dengan paru-paru dan bertelur. Masuk ke dalam ordo Squamata karena memiliki sisik dan rahang fleksibel. Lalu tergolong ke dalam famili Pitonidae karena dikenal sebagai ular yang tidak berbisa namun memangsa dengan cara melilit. Lalu masuk ke dalam genus Piton berbisa yang genus Piton mencakup ular-ular besar yang hidup di daratan, dan spesies Piton molurus karena dikenal sebagai Piton India. Kalkun atau Meleagris galopavo. Hewan ini masuk ke dalam filum chordata karena memiliki tulang belakang, termasuk ke dalam kelas Aves karena bertubuh berbulu, bertelur, dan memiliki paruh. Lalu masuk ke dalam ordo Galliformes, yaitu kelompok unggas darat seperti ayam dengan tubuh berat dan kaki kuat. Kalkun berada pada famili Phasinidae karena berkerabat dekat dengan ayam hutan, pegar, dan kuang. Hewan gagak hutan atau Corvus enca. Kelas Aves karena merupakan burung bertubuh yang memiliki bulu, bertelur, dan memiliki paruh. Masuk ke dalam ordo Passeriformes karena burung pengicau yang memiliki kemampuan vokalisasi dan struktur kaki khas. Lalu termasuk famili Corvidae karena memiliki ciri gagak seperti cerdas, sosial, dan berkepala besar. Lalu termasuk genus Corvus mencakup semua jenis gagak, dan spesies Corvus enca mengacu khusus pada jenis gagak yang hidup di hutan tropis Asia Tenggara. Ada elang bondol atau Haliastur indus, termasuk ke dalam filum chordata dan termasuk ke dalam kelas Aves karena memiliki bulu, bertelur, dan memiliki paruh tanpa gigi. Berada dalam ordo Aciphitriformes karena merupakan burung pemangsa siang hari atau raptor dengan penglihatan tajam dan kemampuan terbang tinggi. Masuk ke dalam famili Aciphitridae yang mencakup elang dan raja wali dengan paruh dan cakar kuat. Termasuk genus Haliastur, yaitu burung pemangsa berukuran sedang yang hidup di sekitar perairan, serta spesies Haliastur indus, yaitu elang bondol yang dikenal luas di wilayah Asia dan Australia. Burung kukur atau merpati tutul atau dikenal dengan nama ilmiah Streptopelia chinensis. Ini termasuk ke dalam kelas Aves karena memiliki bulu, bertelur, dan paruh tanpa gigi. Lalu masuk ordo Columbiformes karena tergolong burung merpati dan sejenisnya yang bertubuh ramping dan berparuh pendek. Berada dalam famili Columbidae yang mencakup semua jenis merpati dan terkukur. Masuk ke dalam genus Streptopelia dikenal dengan ciri kalung kutul di leher, dan spesies Streptopelia chinensis merujuk pada jenis yang umum ditemukan di Asia termasuk Indonesia. Elang alap jambul atau Pizaetus cirrhatus masuk ke dalam filum chordata karena memiliki tulang belakang, lalu termasuk kelas Aves karena merupakan burung yang berbulu, bertelur, dan memiliki paruh. Dikelompokkan ke dalam ordo Aciphitriformes
Cruciformes karena merupakan burung pemangsa siang hari atau raptor seperti elang dan raja wali. Lalu termasuk famili Accipitridae karena memiliki paruh dan cakar kuat serta penglihatan yang tajam. Berada dalam genus Pizetus karena memiliki jambul dan hidup di habitat hutan. Itu monyet atau Macaca fascicularis masuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, dan kelas Mamalia karena memiliki kelenjar mamae, dan ordo Primates karena merupakan hewan berdarah panas, menyusui, serta memiliki tulang belakang dan otak yang berkembang dengan baik. Mereka termasuk subordo Haplorhini karena memiliki penglihatan tajam dan struktur otak yang kompleks. Lalu memiliki hidung dan letak geografis monyet yang dibedakan menjadi dua infraordo, yaitu Platyrhini atau hidup di Amerika berhidung datar, dan Catarrhini hidup di Afrika dan Asia berhidung sempit, ekor tidak mencengkram. Undi dan uret atau Lapidiota stigma masuk ke dalam kelas insekta karena memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, dada, dan perut, 3 pasang kaki dan sayap. Uret termasuk dalam ordo Coleoptera karena memiliki sayap depan yang keras atau elytra yang melindungi sayap belakang yang lebih tipis. Lalu uret termasuk dalam famili Scarabaeidae karena memiliki ciri-ciri khusus seperti bentuk tubuh yang lebih bulat dan spesies bersifat pemakan tumbuhan atau herbivora atau pemakan zat organik yang membusuk. Ada hewan gajah atau Elephas maximus, hewan mamalia besar yang memiliki tubuh kuat dengan kulit tebal berwarna abu-abu, kepala besar, dan telinga lebar yang membantu mengatur suhu tubuh. Memiliki ciri khas yaitu belalai panjang yang berfungsi sebagai alat penciuman. Gajah termasuk dalam filum Chordata karena memiliki tulang belakang, dan kelas mamalia karena memiliki kelenjar mamae dan menyusui anaknya serta berbulu. Gajah berada dalam ordo Proboscidea yang ditandai dengan keberadaan belalai dan famili Elephantidae yang mencakup gajah modern. Hewan terakhir yaitu kucing hutan atau Prionailurus bengalensis. Di mana kucing ini termasuk kingdom Animalia karena merupakan makhluk hidup multiseluler yang beraktif. Lalu filum Chordata memiliki tulang belakang. Lalu kelas Mamalia yang memiliki rambut atau bulu dan kelenjar mamae atau kelenjar susu. Lalu termasuk ke dalam ordo Carnivora karena termasuk pemakan daging dengan gigitan tajam. Lalu termasuk ke dalam famili Falidae karena bagian dari keluarga kucing bertubuh lincah dan berburu dengan cakar tajam, serta termasuk ke dalam genus Prionailurus karena kelompok kucing liar kecil Asia dengan pola bulu khas. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada kurang dan juga salah serta hilaf, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam.